Selamat siang Pak Warto. Ya, kita bisa berjumpa di siang hari ini sesuai sama itunya Pak Warto. Kemarin kan WA, katanya pengen ngobrol sama saya gitu ya Pak. Kira-kira Warto itu pengen ngomongin apa ya? Tujuan kita ngomong-ngomong pada siang hari ini apa ya? Aku ingin menyampaikan juga sama saya tentang pembelajaran. Pembelajaran itu apa Pak ya? Aku ingin punya maksudnya hasil dari percakapan kita itu ingin apa? Aku ingin dapat solusi dan juga ingin dapat pesan gitu ya Pak Arto ya. Kira-kira aku ingin ngomongin atau ingin curhat masalah apa ya? Pembelajaran dengan apa? Karena saya lihat entah itu dari anak yang kelas ini keduanya yang saya rasa itu sangat kurang-kurang termasuk kelas 6. Itu kendalanya adalah dalam membaca dan menulis itu sangat kurang. Itu sekarang saya ingin memberikan kepada kalau adanya seperti ini kita itu harus bagaimana, solusinya bagaimana, kita cari solusinya. Jadi Bapak punya siswa kelas 6, dia anak gitu ya Pak ya. Dia bilang sama Pak Warto tuh belum waktunya masuk kelas 6 gitu. Kalau boleh saya tahu, anak ini usianya di mana Pak? Apa sudah waktunya kelas 6 atau belum? Kalau usia itu sudah. Kalau usia sudah. Cuma mungkin karena kekurangan EQ-nya atau kecerdasannya, anak itu sulit menerima atau sulit diajari tentang penggabungan huruf menjadi kata, suku kata, itu masih sulit sekali. Karena dari sekarang itu masih terus saya gaji, entah bagaimana itu dunia ini jadi karena kok sampai kelas 6 masih belum bisa membaca. Itu ya Pak ya. Jadi permasalahannya itu beasiswa Bapak ini di kelas 6 ini mereka belum bisa menerima, belum bisa melakukan pembelajaran dengan seperti temannya yang lain gitu ya Pak ya. Otomatis. Iya. Di sini Bapak merasa mereka itu kurang mampu dan juga belum bisa mengikuti atau memahami yang ingin Bapak sampaikan begitu ya Pak ya. Oke. Itu coba kita pikirkan sama-sama. Bapak tenang lebih dahulu. Kita lakukan percakapan supaya kita dapat oleh Bapak tentu pastinya bisa menangani anak ini begitu ya Pak ya. Ya, tentunya selama ini Bapak sudah melakukan sesuatu untuk mereka, benar? Agar mereka itu bisa paling tidak mereka memahami apa yang disampaikan sama Pak Warto, begitu ya? Iya. Selama ini sudah dilakukan sama Pak Warto apa mereka berdua ini? Untuk selama ini, ya. pertama masuk kelas 6, ya. sudah saya lakukan khusus untuk 2 ini untuk bimbingan khusus. Jadi pada saat pelajaran siswa ini tidak saya gabungkan, maksudnya tidak saya suruh mengerjakan juga seperti teman yang lain. Saya fokuskan ke pelajaran untuk membaca dan menulis. Setiap anak-anak saat saya terangkan dan kedua anak ini saya maju ke samping saya dan saya juga
solusi untuk bagaimana cara mengenali dulu, menggabungkan dulu kata itu ya Pak ya. Terus bagaimana perasaan Pak Wanto selama melakukan hal itu pada kedua anak tersebut? Pada awalnya juga saya itu semangat sekali. Iya, semangat sekali. Bisa. Oh ya, terus. Dan insya Allah bisa. Iya. Saya hanya niat baik saja untuk menolong anak ini supaya bisa membaca apa yang kita namanya. Iya. Jadi saya ajari terus. Dan juga lama-lama saya merasa jenuh nih. Merasa jenuh ya. Kenapa? Setelah saya pelajari beberapa minggu, beberapa bulan, ya, itu prospeknya hanya sedikit sekali. Gitu. Lalu juga ada kemajuan, tapi hanya sedikit. Ya, ada kemajuan, tapi sedikit ya Pak ya. Terus kira-kira Bapak pengen, kan tadi Bapak merasa jenuh gitu ya. Masalahnya itu berarti timbul lagi ya Pak ya sekarang. Dari awal Bapak semangat untuk mengajari mereka, tetapi setelah berjalan ternyata Bapak itu merasa jenuh gitu ya Pak ya. Karena prospeknya, hasilnya itu sedikit gitu ya Pak. Terus kira-kira Bapak itu apa ya Pak? Punya suatu ide lagi apa enggak ya? Punya pengen lebih apa gitu untuk mereka itu sesuai dengan tujuan awal Bapak tadi. Paling tidak mereka bisa memahami apa yang disampaikan dan walaupun mereka tidak bisa berlari umpamanya, tapi mereka bisa berjalan gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Wanto punya solusi lain atau punya pengen apa sih mereka mau diapakan mereka gitu? Nah, kalau itu memang sulit ya. Itu memang karena EQ-nya atau kecerdasannya itu memang seperti itu. Atau bagaimana? Dan jelas padahal dari kelas 1 sampai kelas 5 itu kan sudah 5 tahun kan? Iya. Paling tidak kalau orang mempunyai kecerdasan itu tetap nyantol lah. Iya. Tetap ada berkembang lain kelas 6 itu membaca kalau tidak ada patennya dia bisa, tapi kalau ada di tengah ada huruf yang double konsonan double itu sulit. Ini saya juga gimana ya tetap saya ajari teladan juga insya Allah nanti mungkin setengah semester nah itu mungkin ada hasilnya. Sekarang juga kelihatan sedikit sudah ada kemajuan. Tetap saya praktek. Bagus sekali. Saya itu menurut saya itu apa yang dilakukan sama kamu itu sudah bagus sekali. Dengan Pak Wanto itu punya keinginan untuk membantu mereka berdua ini ya, membantu mereka paling tidak mereka itu bisa sama dengan temannya gitu ya Pak ya. Walaupun kalau misalnya seumpamanya mereka bisa berlari, mereka bisa berjalan, yang penting mereka paham gitu ya Pak ya. Dan kiat-kiat yang sudah dilakukan Pak Wanto itu sudah bagus. Dari Pak Wanto itu pengen memberikan waktu sendiri buat mereka, memprogramkan bimbingan khusus buat mereka. Terus di dalam pas waktu berjalannya bimbingan itu Pak Wanto merasa jenuh dengan keadaan yang seperti ini, tetapi Pak Wanto tetap semangat dan selalu ingin membimbing mereka. Itu sudah bagus sekali Pak. Jadi dengan sekarang Pak Wanto sudah melakukan bimbingan pada mereka, tetap melakukannya, bahkan semangat Pak Wanto yang sempat kendor dan sekarang lebih semangat lagi, itu sudah bagus sekali gitu ya Pak ya. Jadi mereka sudah menunjukkan apa itu namanya perubahan ya Pak Wanto ya, walaupun sedikit tapi mereka sudah menunjukkan perubahan. Oke Pak Wanto, dari percakapan kita ini apa yang Pak Wanto dapatkan dari percakapan kita ini? Ya. Saya cuma berbagi dengan saya yang jadi masalah saya itu bisa keluar, bisa sharing dengan teman. Nah, saya tahu nanti kedepannya itu mungkin ada jalan bagaimana kita kerjasama untuk mencari solusi bagaimana anak ini bisa lebih baik dan
sesuai dengan Oke, bagus sekali ya Pak Arto ya, apa yang ingin dilakukan Pak Arto dengan niat tulusnya, dengan hasil percakapan kita pada hari ini Pak Arto lebih merasa ada solusi, lebih merasa setelah curhat lebih plong gitu ya Pak ya. Oke Pak Arto, mungkin sudah cukup ya kita melakukan curhatan. Mungkin ada siang hari ini, mungkin kita bisa melanjutkan. Kalau ada masalah lagi atau mungkin ada yang ingin dibicarakan dengan saya, kita bisa bertemu di lain waktu. Oke Pak Arto, terima kasih. Assalamualaikum. Tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga penerapan kompetensi sosio-emosional di dalam pembelajaran, gitu ya. Terus sekarang kita sudah janjian, terus Pak Arto ingin menyampaikan unek-uneknya dari pembelajaran yang dibilang baru tadi, itu ya Pak Arto ya. Menurut Pak Arto itu pembelajaran kemarin itu maksudnya baru dan pengen dipelajari apa enggak itu sama Pak Arto? Pembelajaran pengen tahu masalahnya diferensiasi itu bagaimana, paham. Terus dari percakapan kita dengan pagi hari ini, setelah kita melakukan kemarin belajar diferensiasi dan saya sudah melakukan observasi di kegiatan pembelajaran Pak Arto kemarin, tujuan Pak Arto ingin pada hari ini itu dari percakapan ini apa? Ingin mengetahui sesungguhnya saya dalam melaksanakan pembelajaran itu berhasil atau tidak, itu bisa memahami atau tidak, bisa memahami dari materi yang saya ajarkan. Oke, Pak Arto, jadi di sini saya tidak menggurui ya, kita sama-sama belajar. Saya juga mengambil pembelajaran dari kegiatan observasi saya tadi. Terus kira-kira apa yang ingin Pak Arto bincangkan sama saya? Ingin Pak Arto ingin mendapatkan apa dari percakapan kita ini? Apa yang ingin Pak Arto sampaikan ke saya dari pembelajaran diferensiasi ini? Setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita praktek, biasanya akan pelajaran A, dan yang tentang listrik, rangkaian listrik dari. Dalam prakteknya ini memang ada kendala karena kemampuan siswa itu beda, ada yang kurang sekali dalam mencerna atau kalimat-kalimat dalam susunan, misalnya bahan yang dipakai untuk rangkaian ini apa saja, alat-alatnya apa. Itu memang ada siswa yang tidak bisa membaca. Jadi, kalau saya langsung tunjukkan soalnya, itu pasti tidak bisa memahami. Ini persoalannya. Jadi Pak Arto punya persoalan tentang pembelajaran di kelasnya, pada pelajaran IPA tentang merangkai listrik gitu ya. Terus ada siswanya karena mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk membaca, mereka sulit untuk melakukan tugas capaian yang diberikan sama Pak Arto. Gitu ya Pak ya. Nah, terus dari kegiatan itu apa yang sudah dilakukan sama Pak Arto sehingga mereka itu bisa mencapai apa yang diinginkan Pak Arto dari pelajaran kemarin, dari pembelajaran kemarin. Dulu itu dalam melaksanakan pembelajaran saya katakan, jadi untuk anak-anak yang kemampuannya rata-rata di atas dia, itu saya suruh mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di buku. Oke. Terus sesuai dengan tujuannya ya. untuk
memang itu sudah dipraktekkan, tapi ternyata yang dua anak ini tidak paham sama sekali. Nah, kalimat kata-kata kan menjadi kalimat, mengartikan kalimat saja tidak bisa. Akhirnya saya ada ide bagaimana saya langsung praktekkan kerja. Anak ini saya tunjukkan, jadi nanti indikator kan untuk anak ini beda dengan anak yang lain. Khusus anak dua ini tidak saya suruh merangkai, tapi saya suruh mengenali alatnya itu apa saja. Alat-alat listrik yang dibutuhkan itu apa saja. Itu. Kalau itu bisa. Kita disuruh mengerjakan rangkaian, menyambungkan kabel, saklar, bola lampu, dan caranya bagaimana kalau saya itu merangkai baterainya, sumber energinya, dan kabelnya ke bola lampu itu tidak bisa. Dari sini saya mengambil itu, berarti Pak Wanto sudah melakukan penanganan untuk murid Pak Wanto yang belum bisa mencapai ini dengan menunjukkan indikator pencapaian untuk mereka. Itu ya. Mungkin untuk murid yang lain bisa merangkai, tetapi untuk dua anak ini Pak Wanto cukup mereka mengenali bahan-bahan agar mendapatkan rangkaian tadi sesuai dengan tujuan Pak Wanto. Begitu ya Pak ya? Ya. Jadi itu yang sudah Pak Wanto lakukan. Terus mungkin dari pelajaran yang lain juga seperti itu kan Pak? Ya. Untuk pelajaran yang lain, karena kunci pembelajaran itu adalah membaca. Terus kalau tidak bisa membaca itu bagaimana? Dia tidak bisa paham. Pembelajaran lain juga ada masalah gitu ya Pak? Iya, soalnya pembelajaran itu ada buku dengan kita mengucapkan kata-kata bahasa Indonesia yang benar. Kita susah untuk menerjemahkan kalimat yang saya katakan. Apalagi membaca Indonesia kesulitan itu. Karena membaca itu saya kasih waktu tersendiri untuk membaca anak. Jadi untuk mengatasi permasalahan Pak Wanto tadi yang dalam pembelajaran yang lain-lain juga, karena kata Pak Wanto tadi kuncinya itu sebenarnya anak bisa membaca. Pak Wanto yang sudah dilakukan Pak Wanto tadi untuk membantu mereka apa Pak? Nah, kalau untuk membaca ini jelas sudah saya lakukan. Setelah anak yang lain saya jelaskan, saya terangkan, terus saya suruh kerjakan tugas. Itu ada waktu senggang dong. Anak sudah bekerja. Yang kedua ini saya suruh ke sisi saya, kanan sisi saya, ke depan saya suruh membawa buku. Percuma soalnya. Jadi kalau dikasih soal jelas ngamuk, nggak bisa itu. Isinya jelas ABC apa? ABC ya ABC. Nah itu saya ada cara untuk membimbing, paling tidak saya tidak berusaha bagaimana cara membaca, menulis, dan merangkai huruf, kata dari kata, terus akhirnya bagaimana itu. Insya Allah saya semangat dan ikhlas. Insya Allah saya tersedia dunia itu setengah semester. Sudah bisa lancar gitu ya. Bisa lah, kalau tidak ada 50%. Sudah punya target ya Pak Wanto ya. Terus sekarang memang ada hasil. Kita terus rutin itu pengenalan hidup, kadang hidup itu belum N dan N sulit atau setiap hari N itu yang kesulitan. Jadi terus bagaimana saya sendiri kadang pusing. Begitu belum bisa. Tapi sudah dilakukan ya Pak ya? Iya, tetap saya lakukan. Terus Wanto selama melakukan proses itu, bagaimana perasaannya Pak Wanto? Saya dulunya itu memang saya mau masuk ke kelas 6. Ya kan? Kita belajar kelas 6. Kelas 6, tapi kejarnya pada anak
gua ini yang belum bisa membaca. Harus bagaimana ini? Iya. Setelah saya lakukan, pertama sepakat. Iya. Berjalannya waktu, hasilnya kok gini aja, kok masih minim lah. Iya. Dan persentase itu masih sedikit. Iya. Kadang timbul perasaan gimana? Timbul Oh iya. Perasaan kurang semangat gitu ya. Ini aja hasilnya itu gimana? Terus yang dilakukan sama Marta apa untuk menghadapi kurang semangatnya itu? Itu saya berpikir langsung. Yang penting saya ikhlas. Hasil terserah nanti yang di atas. Iya, oke. Dengan keikhlasan saya, dengan ketekunan anak itu mungkin pikiran atau kecerdasannya terbuka. Menjadi rasa. Iya betul. Mudah-mudahan. Iya, amin. Itu yang menjadi inspirasi saya. Yang penting ikhlas. Iya, penting ikhlas. Jadi Pak Alta ya, tindak lanjut Pak Anto dengan pembelajaran berdiferensiasi ini ke depannya. Tadi kita sudah belajar ya, sudah melakukan observasi, kita belajar bersama, begini Pak, belajar berdiferensiasi. Bagaimana untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional? Kita sudah belajar ya Pak Alta ya. Ke depannya tuh Pak Alta pengen seperti apa? Di dunia pendidikan kita ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya juga salut ya. Masalah ini kan jelas. Iya. Kita mengajar, masalahnya apa, masalahnya apa, bisa terseleksi. Jadi kita dapat mencari solusi atau komentarnya. Itu ya. Pengen dilakukan. Pengen dilakukan lagi mungkin harus menggali diri kita gitu ya Pak ya. Iya, sudah di sumber-sumber Seperti itu ya. bagaimana caranya. Benar sekali. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan di sini ya Pak ya. Tadi Pak Warto itu di pembelajaran berdiferensiasi ini kita belajar terus ada karena Pak Warto punya kendala menulis tadi ada sisanya Pak Warto yang tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran secara awal gitu ya. Terus untuk mengatasi itu karena memang masalahnya seperti itu, Pak Warto memberikan solusi dengan menurunkan standar kompetensi untuk murid Pak Warto ya tidak bisa membaca dan menulis lagi, gitu ya Pak ya. Nah, terus selanjutnya yang sudah Pak lakukan tadi untuk membantu mereka di pembelajaran yang lain-lain juga, Pak itu memberikan treatment khusus untuk mereka. Jadi Pak meluangkan waktu untuk mereka berdua, sehingga Pak itu bisa mengajar mereka secara khusus cara membaca, gitu ya Pak ya. Oke Pak Warto, jadi kita sudah tahu alur pembicaraan kita, tujuannya yang akan kita capai. Saya ingin tanya Pak Warto sebelum kita mengakhiri percakapan pagi ini, Pak Warto itu perasaannya gimana setelah kita melakukan percakapan pada pagi hari ini? Paling tidak perasaannya setelah berjalannya waktu, ada kendala, ada bagaimana ya, tekanan juga. Setelah ada pembicaraan seperti ini juga saya pasti merasa lebih lega, bisa mengutarakan masalah-masalahnya juga. Itu ya Pak Warto ya. Ya berarti kita percakapan kita bisa kita sambung lagi ya Pak ya. Kalau misalnya ada kendala, kalau ada masalah kita bisa ngomongkan sama-sama, kita cari solusinya. Itu ya Pak. Terima kasih Pak Warto. Assalamualaikum. Mungkin di depannya langsung kita langsung. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali praktek coaching yang sudah dilakukan pada hari ini. Alhamdulillah dari prinsip coaching yang harus dicapai dari dosen kita, alhamdulillah sudah tidaknya ya. Terkait dengan kemitraan yang pertama, bahwa kita sudah merasa kenyamanan ya Pak Suwanto, juga Pak Suwanto juga sudah menyampaikan tujuan yang akan dilakukan dalam coaching ini ya. Saya juga melihat bahwa kita sudah tidak memberikan solusi sendiri, tetapi lebih menjadi apa ya istilahnya rekan yang sangat-sangat enak untuk berbagi, gitu ya. Dari proses yang kreatif, kita juga sudah melaksanakannya, yaitu dengan percakapan yang dua arah. Jadi dua arah ini lebih kepada sesuatu yang aktif ya dalam menceritakan permasalahan-permasalahannya ataupun
timbul di pembelajarannya, gitu ya. Terus buat kita dalam proses kreatif ini juga sudah melaksanakan fungsi pendengar, merangkum dan melakukan pertanyaan pemantik dan itu menggali potensi dari Pak Iswanto, gitu ya. Yang untuk keterampilan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Dalam kegiatan ini Bu Afika juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu untuk melakukan tindakan-tindakan konkret ke depannya dari Pak Iswanto untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi di kelasnya Pak Iswanto, gitu ya. Jadi juga sudah dengan kesimpulan seperti itu ya. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Semoga ini tidak menjadi saat ini saja dan juga bisa dipraktekkan dengan rekan-rekan yang lain sehingga apa yang menjadi permasalahan dan kedepannya itu bisa menjadi bahan untuk kita memberikan motivasi apa ya istilahnya menggali dari teman-teman ini. Sebenarnya beliau-beliau ini sangat hebat, bisa mencari solusi dari permasalahannya. Jadi Bu Afika ya, terima kasih. Alhamdulillah, semoga Bu Afika bisa mempraktekkan dengan baik ya, tidak hanya